Soal pertama, penelitian adalah kegiatan sistematis untuk memperoleh dan solusi masalah sosial. Jawabannya yaitu adalah fakta. Penjelasannya, penelitian bertujuan untuk menemukan kebenaran yang diverifikasi yang seringkali disebut dengan fakta untuk memahami dan menyelesaikan suatu masalah. Soal yang kedua, penelitian eksploratif bertujuan untuk menemukan sesuatu. Jawabannya adalah sesuatu yang baru. Penjelasannya, karena penelitian eksploratif dilakukan ketika sedikit atau tidak adanya informasi tentang suatu topik, sehingga tujuannya adalah untuk menggali dan menemukan ide-ide atau pola baru. Soal yang ketiga, penelitian verifikatif berfungsi untuk kebenaran pengetahuan yang sudah ada. Jawabannya adalah menguji. Penjelasannya karena penelitian verifikatif berupaya mengkonfirmasi atau menyangkal teori, hipotesis atau temuan-temuan yang sudah ada dari sebelum-sebelumnya. Soal keempat, cara berpikir peneliti harus skeptis, analitis, kritis, jujur, dan jawabannya adalah komunikatif. Penjelasannya adalah selain sifat-sifat dasar seperti skeptis, analitis, kritis, dan jujur, peneliti juga harus komunikatif agar hasil penelitiannya dapat disebarkan dan dapat dipahami oleh orang lain. Soal nomor 5. Bagian isi laporan terdiri dari bab pendahuluan hingga bab. Jawabannya adalah bab penutup. Penjelasannya, karena struktur umum laporan penelitian dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran, yang biasanya termaksud dalam bab penutup. Soal nomor 6. Daftar pustaka terletak pada bagian ... laporan. Jawabannya adalah bagian akhir. Penjelasannya karena daftar pustaka atau referensi selalu ditempatkan di bagian paling belakang laporan untuk mencantumkan semua sumber-sumber yang telah digunakan. Soal nomor 7. Bagian awal laporan yang berisi tujuan dan ucapan terima kasih disebut dengan kata pengantar. Penjelasannya, karena kata pengantar adalah bagian awal laporan yang berisi perkenalan singkat, latar belakang penulis, tujuan, dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait. Soal nomor 8. Statistik digunakan untuk menguji dalam penelitian. Jawabannya adalah hipotesis, karena statistik adalah alat matematis yang esensial dalam penelitian kuantitatif untuk menganalisis data dan menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat didukung atau ditolak. Soal nomor 9. Coding adalah proses jawaban responden ke dalam bentuk kode. Jawabannya adalah mengkelompokkan. Penjelasannya karena coding adalah tahap penting dalam analisis data, terutama dalam penelitian kuantitatif, di mana data mentah dikategorikan dan diberi kode numerik untuk memudahkan analisis statistik. Hipotesis adalah dugaan sementara yang harus diuji melalui. Jawabannya adalah penelitian. Penjelasannya karena hipotesis adalah pertanyaan yang bersifat sementara yang harus diverifikasi kebenarannya melalui pengumpulan data dan analisis data dalam proses penelitian. Soal nomor 11. Penelitian yang menjelaskan hubungan antar variabel disebut penelitian. Jawabannya adalah eksplanasi. Karena penelitian eksplanasi atau penelitian kasual bertujuan untuk menjelaskan sebab atau akibat suatu hubungan antar variabel-variabel yang telah diteliti. Nomor 12. Penelitian yang menggunakan data berupa angka disebut juga penelitian. Jawabannya adalah penelitian kuantitatif. Penjelasannya, penelitian kuantitatif fokus pada pengumpulan data numerik dan analisis statistik untuk menguji hipotesis dan menemukan pola. Soal nomor 13. Langkah pertama dalam penelitian sosial adalah menentukan topik penelitian. Penjelasannya, pemilihan topik adalah titik awal krusial karena topik akan menentukan arah keseluruhan dari penelitian.
Soal nomor 14. Penelitian yang menggunakan observasi dan wawancara sebagai teknik utama disebut kualitatif. Penjelasannya, penelitian kualitatif menitik beratkan pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial melalui pengumpulan data non-numerik seperti narasi, deskripsi, dan interpretasi dari observasi atau wawancara. Soal nomor 15. Tujuan utama dari penelitian sosial adalah untuk mengumpulkan data dan menemukan. Jawabannya adalah data baru. Penjelasannya karena meskipun penelitian juga bisa memverifikasi, salah satu tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan pengetahuan baru melalui pengumpulan data yang belum pernah ada sebelumnya. Soal nomor 16. Alat utama dalam penelitian survei adalah titik-titik atau kuesioner. Jawabannya adalah angket. Penjelasannya adalah angket atau kuesioner adalah instrumen standar dalam penelitian survei untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden secara sistematis. Penelitian tidak diperkenankan melakukan titik-titik data apabila hasil tidak sesuai harapan. Jawabannya adalah manipulasi data. Penjelasannya karena integritas ilmiah sangat penting. Penelitian harus menyajikan data dan temuan secara jujur, tanpa mengubah atau memalsukan data agar sesuai dengan hipotesis atau harapan. Soal nomor 18. Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui observasi, wawancara, atau. Jawabannya adalah survei. Penjelasannya karena data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Dan survei adalah salah satu metode utama untuk melakukannya selain observasi dan wawancara. Soal nomor 19. Variabel terikat merupakan faktor yang titik-titik oleh variabel lain. Jawabannya adalah dipengaruhi. Penjelasannya karena dalam hubungan sebab atau akibat, variabel terikat adalah hasil atau respon yang berubah sebagian akibat dari perubahan pada variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian adalah faktor yang titik-titik variabel lain. Jawabannya adalah mempengaruhi. Penjelasannya karena variabel bebas adalah faktor yang dimanipulasi atau diubah oleh peneliti untuk mengamati dampaknya terhadap variabel terikat. Mari kita masuk ke soal esai. Yang pertama, tuliskan judul penelitian sosialmu lengkap dengan 3 rumusan masalah dan hipotesis yang Anda buat. Judul penelitian sosial saya yaitu analisis pelaksanaan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dalam mengembangkan minat dan bakat siswa di sekolah SMA Kristen Nasional Anglo Lipo Cikarang. Rumusan penelitian sosial saya adalah apa saja tantangan yang dihadapi oleh pendidik dalam mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila ke dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat siswa. Lalu, apakah semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan minat dan bakat mereka melalui proyek P5? Lalu, yang terakhir, bagaimana pengaruh pelaksanaan P5 terhadap prestasi akademik dan non-akademik siswa di SMA Kristen Nasional Anglo Lipo Cikarang? Hipotesis dari penelitian sosial saya yaitu, dalam penelitian ini, penulis memiliki sebuah hipotesis bahwa implementasi P5 di SMA Kristen Nasional Anglo Lipo Cikarang tidak hanya berkontribusi pada pengembangan minat dan bakat siswa, tetapi juga memperkuat karakter dan kompetisi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Soal yang kedua, perhatikan judul penelitian berikut. Tingkat kepedulian siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Menurut Anda, metode penelitian dan penyajian data seperti apa yang cocok untuk penelitian tersebut? Jelaskan alasan Anda dengan lengkap. Metode penelitian yang cocok adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei deskriptif.
Alasannya karena dari judul tingkat kepedulian, sehingga menyiratkan adanya pengukuran atau skor yang akan menghasilkan data numerik, sehingga penulis perlu mengukur seberapa tinggi atau rendah tingkat kepedulian tersebut. Yang paling efektif dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan secara statistik kondisi kepedulian siswa. Alasan memilih survei deskriptif adalah pendekatan survei memungkinkan pengumpulan data dari sejumlah besar siswa, sehingga lebih efisien menggunakan instrumen standar seperti kuesioner atau angket. Deskriptif berarti penelitian ini akan menggambarkan karakteristik atau fenomena tingkat kepedulian tanpa mencari hubungan sebab atau akibat antara variabel, kecuali jika ada variabel lain yang ditambahkan. Penyajian data yang cocok adalah melibatkan kombinasi tabel atau grafik untuk menampilkan statistik deskriptif. Contoh-contohnya itu seperti tabel distribusi, tabel rata-rata, diagram batang, diagram lingkaran, atau teks naratif. Alasannya karena kombinasi ini memungkinkan penyajian data yang komprehensif. Karena tabel memberikan detail angka seperti grafik, memberikan visualisasi yang mudah dipahami tentang distribusi dan perbandingan. Teks naratif mengikat semuanya dan memberikan konteks. Soal nomor 3. Rancanglah 3 contoh pertanyaan angket yang tepat untuk judul penelitian pada soal nomor 2 dan jelaskan mengapa pertanyaan tersebut relevan. Judul dari penelitian soal nomor 2 yaitu tingkat kepedulian siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Bisa dijawab dengan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Pertanyaan yang pertama yaitu, saya selalu membuang sampah pada tempatnya, baik di dalam kelas maupun di area lingkungan sekolah. Bisa dijawab dengan setuju, ragu-ragu, sangat setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Pertanyaan ini relevan karena pertanyaan ini secara langsung mengukur aspek perilaku konkret dari kepedulian terhadap kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya adalah indikator fundamental dari kesadaran dan tindakan nyata terhadap kebersihan lingkungan. Respon siswa akan menunjukkan sejauh mana mereka mempraktikkan kebersihan lingkungan. Pertanyaan yang kedua yaitu, saya merasa terganggu jika melihat sampah berserakan di lingkungan sekolah. Jawabannya bisa dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Relevan pertanyaan tersebut karena pertanyaan ini mengukur aspek afektif atau perasaan siswa terhadap kebersihan. Perasaan terganggu menunjukkan adanya kesadaran dan keinginan agar lingkungan di sekitar tetap bersih. Jika siswa merasa terganggu, kemungkinan besar mereka memiliki tingkat kepedulian yang lebih tinggi dan cenderung untuk bertindak menjaga kebersihan dan setidaknya tidak menambah kekotoran. Pertanyaan yang ketiga, saya aktif berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti atau program kebersihan sekolah lainnya. Bisa dijawab dengan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Pertanyaan ini relevan karena pertanyaan ini mengukur aspek partisipasi aktif dan tanggung jawab sosial siswa. Keterlibatan dalam kegiatan kebersihan menunjukkan tingkat kepedulian yang lebih tinggi. Bukan hanya sekedar kesadaran pasif, tetapi juga tindakan kolektif untuk menjaga lingkungan sekolah. Hal ini mencerminkan inisiatif dan kemauan untuk berkontribusi.